Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada. Kembali di siang hari ini di program saya tentunya di OLDC Oke Lamora dalam cerita yang pasti apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Ya, baiklah pecinta, di siang hari ini kembali saya kehadiran salah seorang yang beberapa minggu yang lalu juga hadir di OLDC ya. Dan di siang hari ini pun beliau hadir kembali dengan serangkaian cerita-cerita yang lain ya. Mudah-mudahan ini cerita yang asik, yang menarik, dan tentunya juga bisa menjadikan sebuah inspirasi dan mengedukasi. Karena pengalaman itu adalah salah satu guru yang teramat berharga ya. Saya ingin dengar jawab-jawab dulu biar yang teman-teman sahabat Oke Lamora kenal, dikenalin lagi Bu. Oke, selamat jumpa kembali semuanya. Apapun bentuknya, dibikin happy aja. Ya. Dengan Bunda tadi, lengkap Bunda siapa? Bunda Ida. Saya dengan Bunda Ida. Saya adalah seorang ibu rumah tangga asli Tangerang, Pondok Cabe. Ya, terima kasih Bunda Ida sudah bisa hadir kembali di OLDC. Ya, semoga di siang hari ini ada kesan yang indah, yang membahagiakan, ya kan, yang mencerahkan sebuah pikiran. Karena tujuan hidup itu adalah bahagia. Ya. Mau dalam kondisi apapun, makanya saya sering cerita ke teman-teman, bahagia itu bukan dicari, tapi kita yang ciptakan sendiri ya. Karena kalau kita bisa menciptakan bahagia tersendiri, itu tidak akan terpaku pada kita punya duit atau tidak punya duit, punya utang atau tidak punya utang, ya kan? Lagi bermasalah atau tidak, karena bahagia itu kita ciptakan. Dan di siang hari ini saya ingin mendengar apa yang sudah menjadi sebuah perjalanan, apakah perjalanan yang indah, apakah perjalanan yang teramat menyedihkan atau menyakitkan. Meskipun semuanya ujung-ujungnya kita harus kembali ke netralisasi tentunya, ke penjernihan pemikiran, dan kedepannya tidak ada lagi tuh gundah gulana, derita. Apa yang bisa Bunda ceritakan hari ini? Baiklah, mari kita ciptakan bahagia. Saya setuju dengan semboyannya Oke Lamora ya. Apapun itu bentuknya, entah itu menangis, entah itu tertawa, bahagia, menderita, kita bikin happy aja. Kira-kira Bun, dalam perjalanan ada nggak sesuatu hal yang teramat kesannya indah atau kesannya yang tidak pernah terlupakan? Apakah itu senang, apakah menyakitkan? Kira-kira yang mana dulu yang mau diambil? Yang bahagia dulu apa yang derita dulu? Baik ya, di sini saya ibu rumah tangga dengan anak 4, sudah berumah tangga semua. Tinggal satu bontot mau wisuda, mohon doanya ya. Amin, amin. Dan saya tuh seorang pekerja keras istilahnya ya. Dari tahun 2012 saya udah berjuang untuk menghidupi anak 4, karena pada masa itu anak-anak sedang butuh semua biaya. Nah, sedangkan ayahnya kan udah jatuh stroke. Nah, kalau bagi saya semua itu saya syukuri, saya nikmati, saya jalani. Walaupun saya udah apa aja udah saya kerjakan ya. Dan saya dari tahun 87 itu udah melalang buana di Jakarta. Saya kerja. Pertama saya kerja jadi di Tomang, Vero Tomang. Saya di Calypso Chicken. Saya itu bagian produksi. Nah, saya berapa lama di situ? Setahun ya kalau masalah. Karena dulu kan kita Bang Oki kalau kerja itu kan gampang kita. Ya. Maksudnya keluar masuk kerja itu gampang karena tidak seperti sekarang ya. Iya. Jadi saya tuh udah pasaraya, udah jadi, pernah saya di HI jadi resepsionis. Udah melalang berbagai hal ya. Nah, sekarang saya udah mungkin boleh dibilangkan saya udah tinggal menikmati hasil ya. Udah tinggal happy aja. Seharusnya apa yang memang sudah seharusnya ya, tapi kan nggak bisa begitu ya. Hidup tuh nggak bisa. Orang berumah tangga, terus namanya kita hidup harus tetap berjalan. Kita tidak berhenti hanya di situ aja. Tetap kita masih berjuang. Selagi kita punya keinginan, kemampuan, kemauan,
mari kita ciptakan. Ya. Dibikin happy aja ya, tetap semangat. Jadi gini, satu ungkapan mengatakan bahwa hidup ini adalah perjuangan yang tiada akhir. Ya, Jadi betul. bohong kalau orang sudah mengatakan bahwa dirinya pensiun, bukan. Sebetulnya perjuangan tetap berjalan, ya kan? Meskipun sudah melewati kita berbagai macam hal, sudah melewati berbagai macam cerita, tapi tetap selama napas masih di kandung badan, selama Tuhan yang Maha Kuasa masih memberikan kepercayaan buat hidup, kita tetap berjuang. Meskipun versinya agak sedikit berbeda dengan apa yang telah kita lewati. Bunda menikmati suasana, punten agak sedikit ke dalam. Suami menjalani penyakit stroke itu dalam dari tahun kapan ya? Dari tahun 2012 ya, 2012 sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Masih. Tapi keberadaannya sudah mulai pulih. Membaik. Sudah membaik. Ya itulah perjalanan saya. Maksudnya saya nggak berhenti sampai sekarang. Saya masih terus berusaha. Pokoknya selagi kita masih bisa berkreasi, Ya. mari kita ciptakan kreasi apapun itu. Kita harus kreatif kan, Ya. harus tetap produktif. Betul. Harus. Karena perjalanan hidup terus berjalan. Iya. Tidak ada kata mundur. Iya. Hidup tidak ada kata mundur. Walaupun ya sebenarnya perjalanan hidup saya tidak baik-baik saja, tidak Hmm. banyak sekali rintangan, entah itu rumah tangga, entah itu macam-macam lah, entah itu persahabatan. Ya. Tapi senyumnya tetap manis. Bu. Amin, terima Ya. kasih. Jadi karena gini, ungkapan dalam hati itu kan bisa diungkapkan melalui mimik ya, Ya. melalui apa yang kita tampilkan. Karena mayoritas alam ini manusia biasa memandang manusia itu kan bahagia lihat dari wajah, kan, dengan senyumnya, dengan mimiknya yang indah. Mereka tidak pernah akan tahu bahwa keberadaan isi di dalamnya itu tidak seperti itu, ya kan? Tapi itu adalah akan mengurangi. rapuh. Manusiawi sebetulnya, manusiawi, nggak apa-apa juga. Dan keutuhan rumah tangga masih tetap terjaga ya, Amin, dan tetap akan terjaga. amin. Ya, semoga ya. Ya gitu. Tapi saya pesan untuk teman saya ya. Sekarang ini apa? Saya salah satu anggota di radio RKL. RKL apa sih, Bun? Itu Radio Kenangan Lestari. Iya, iya. Bagi pensiun-pensiun. Hmm. Walaupun sudah pensiun-pensiun tapi tetap happy-happy. Itu gelombangnya ingat? Gelombangnya? AM 10. AM 10 berapa ya lupa? Tapi ke Bogor nggak nyampe ya? Enggak, jarang. Oh, iya. Jarang nyampe ya. Selintas Tangerang. Ini sekelumit pikiran saya yang nggak bisa saya lupakan, selalu kepikiran untuk teman saya. Ini tertuju untuk teman saya. Maksudnya kalau memang saya salah gitu ya, saya minta maaf. Ya. Tapi bagaimanapun dia bencinya ke saya, Ya. nggak sukanya ke saya, itu saya terima, saya lapang dada. Tapi demi Allah, sedikit pun di hati saya, di pikiran saya nggak ada niat jelek ke dia, nggak ada niat buruk ke dia. Saya anggap dia sebagai saudara, sebagai sahabat, tetap saya anggap. Tapi saya mohon gitu, maksudnya kenapa gitu, kok bisa sebenci itu dia sama saya gitu, sedangkan saya tuh nggak merasa membuat kesalahan apa-apa gitu. Ya. Tapi ya udahlah, saya terima lapang dada, itu urusan mereka ya, urusan dia, biarlah Allah yang tahu. Tapi sebenarnya saya ingin curhat banyak gitu ya, tapi karena ini Nggak apa-apa. Kita kan cerita. publikasi gitu, jadi saya nggak bisa yang sangat-sangat Ya, terlalu pribadi, jauh, saya paham, nggak ya. bisa ya. Tapi kayak itu sudah mewakili menurut saya, ya kan, ini adalah keterbukaan sebuah hati yang bersih, ya kan, meskipun banyak tonjokan-tonjokan, banyak tusukan-tusukan dari orang-orang tertentu kan, dan tanpa tahu apa yang menjadi sebuah kesalahan. Ini kan sebetulnya secara alamiah ya, itu memang pada siapapun pasti terjadi, mungkin termasuk pada Bunda. Tetapi dengan kelegowoan itu, Bunda mengungkapkan bahwa tidak punya pemikiran apa-apa, meskipun terlihat jelas dari seseorang itu
memberikan satu tusukan-tusukan, apa itu melalui kata-kata, apakah itu melalui sebuah perilaku yang tidak menyenangkan kan. Tapi mudah-mudahan lewat jalur ini bisa memberikan satu pencerahan, bisa menginspirasi bagaimana caranya kita menghargai satu sama lain. Iya, Sebab, itu yang saya sebab mau. menurut saya setiap orang yang menghargai dirinya sendiri itu sudah spontanitas, dia harus bisa menghargai orang lain. Iya. Dan di mana orang lain, seseorang sudah bisa menghargai orang lain, itu spontanitas, berarti dia menghargai dirinya sendiri. Nah, makanya dengan adanya hal itu, satu buah kebalikan, kalau kita membenci orang lain, itu sudah spontan bahwa kita membenci diri kita sendiri. Nah, berarti kita tidak syukur akan penciptaan Ya, Tuhan. pokoknya Nah, prinsip gitu kan. saya pribadi nih Bang Ya, Oki ya. ya. Eh, biarkan saja dia membenci saya Ya. segimana gitu, itu Ya. terserah dia, urusan dia. Yang penting hati saya Betul. saya Ya. tetap menghargai dia, ya tetap mengasihi dia, gitu. Ya. Tetap saya anggap dia sebagai sahabat, sebagai saudara. Itu saya nggak mau, karena saya sifatnya orangnya saya nggak pendendam, saya nggak mau pendendam. Walaupun saya udah banyak orang yang jahat sama saya, ya entah sampai masalah yang nggak masuk akal pun gitu, pernah saya alami. Tapi saya nggak pernah membalas, biarin Tuhan yang aja yang balas. Cuma ya kan begitu dibilangnya, maksudnya biarkan anjing menggonggong, Gitu. kapilah belas, Betul. ya kan? Ya biarkan aja. Ya. Dan biar bagaimanapun apa yang menjadi sebuah tujuan Bunda itu kan memang itu satu buah kewajiban manusia kepada manusia yang lainnya. Saya secara pribadi contohnya, saya selalu berpikiran begini, saya lebih baik disakiti daripada menyakiti. Ya. Saya lebih baik dibenci daripada membenci. Gitu kan? Ya. Konteksnya begitu. Saya lebih baik ditinggalkan daripada meninggalkan. Ya. Kan begitu kan? Jadi, Karena Mm-mm. sakit hati itu kebawa mati loh, bahaya, jangan main-main. Karena memang lidah tidak bertulang. Jadi apapun yang kita ucapkan saat itu Ya. nggak terasa, tapi di orang lain itu terasa. Ya. Jadi sakit Dan- hati itu akan membekas. Dan juga jangan lupa, penyakit yang tidak akan ada sembuhnya dan sulit untuk sembuh, itu mungkin 100 ataupun 1000, cuman satu saja yang bisa, itu pun tergantung orangnya. Penyakit yang paling bahaya, kalau untuk sakit migrain segala macam, itu hanya sekitar Itu ada kepala. obatnya, ya. Itu hanya sekitar kepala Ya. saja, ya kan? Kalau misalkan sekitar dada, mungkin itu ada pemikiran, mungkin dia lemah jantung atau apa. Tapi kalau sudah ke hati, itu penyakit yang sulit, tidak akan ada obat di alam ini yang menyembuhkan. Nah, siapa yang menyembuhkannya? Jatuh di sini. Nah, yang menyembuhkan penyakit itu adalah diri kita. Iya. Kalau kita mau hijrah dalam artian kita beralih ke jalan yang lain, kan? Yang tadinya jalan kebencian menjadi jalan kedamaian, jalan kebaikan. Itu baru bisa terlepas. Kalau tidak, nah, yang saya harus ungkapkan juga bahwa penyakit hati itu sama juga dengan virus yang menggerogoti kehidupan. Iya. Nah, sementara hidup cuma sekali, Bun. Kan sayang. Makanya ya udah, kita sih kita tetap jadi diri kita sendiri, Ya. jangan kita jadi orang lain. Jangan. Udah biarin aja, biarkan anjing menggonggong, kapilah Tapi lah berlalu. berlalu. Mungkin Yang untuk penting kita ya, bahagia untuk diri kita, jiwa kita, keluarga kita, udah itu aja. Untuk orang lain sih no comment. ya. Dan yang seperti Bunda omongin tadi bahwa yang penting kita bahagia. Nah, kalau orang sudah berpikir tentang kebahagiaan dirinya sendiri, dia akan kembali bagaimana caranya membahagiakan pasangannya, misalkan keluarganya, rekan-rekannya, kan begitu. Nah, sementara orang yang selalu menjadikan orang lain tidak bahagia, ya kan? Orang lain nggak apa-apa. Jangan nyindir ya. Yang orang lain misalkan kita biasa dengan tidak suka, membenci dan sebagainya, itu secara tidak langsung itu kita sudah menyakiti diri sendiri sebetulnya. Nah, tetapi mungkin ada kalanya karena hidup ini adalah sebuah rekayasa. Hidup ini adalah sandiwara. Banyak hal-hal yang dianggap bersih menurut pandangan umum, tapi itu salah untuk masalah tentang ketentuan tadi. Jadi yang saya ucapkan tadi itu sebetulnya kalau untuk logika itu kayak sindiran ya ke siapapun, bisa ke saya, bisa ke Bunda. Tapi secara ketentuan kan tadi itu kan dalam hidup ini dulu ada sinetron itu namanya PAS ya kan, itu singkatannya dari perlu ada sandiwara. Nah, gitu. Karena hidup ini bercerita,
Jadi bagaimana cerita itu bisa indah, sekotor apapun itu bisa menjadi sebuah panggung sandiwara. Tergantung actionnya kita, tergantung actionnya kita. Kalau actionnya kita baik, apapun yang kita lakukan dalam sebuah cerita itu akan baik. Karena Bang Oki, niat kita tuh tulus dan niat kita itu baik. Tapi niat kebaikan kita itu tuh belum tentu diterima baik dengan orang-orang. Belum tentu. Dan saya berpikiran saya no komen untuk orang-orang yang telah membenci saya, yang telah menjolimi saya, yang jahat sama saya. Dan harus diingat juga, Bu. Dan gini konteksnya, hidup ini bukan tidak seperti rumus matematika. Kalau rumus matematika 2 ditambah 2, mau nanya di Bogor, mau di Jakarta, mau di Bekasi, mau di Tangerang, mau di Amerika, mau di Kutub Utara, mau di Kutub Selatan, mau di benua Eropa, jawabannya 4. Nah, tetapi kalau untuk hidup, tidak selamanya kebaikan terbalas dengan kebaikan, ya kan? Tidak selamanya. Terkadang kebaikan itu akan dibalas dengan sebuah hal yang menyakitkan. Nah, itu. Jadi makanya kita tetap tersenyum karena rumusnya begitu. Kalau saya ambil pusing, saya pikirin udah banyak masalah. Yang tadinya jadi hak milik saya pun hilang gitu aja. Tapi saya ikhlas, tapi harus. Mungkin hanya karena Allah. Tapi Allah kan lebih tahu mungkin yang terbaik untuk saya harus gimana gitu. Itu harus. Saat ini ya saya ibu yang paling bahagia ya untuk tadi karena anak-anak saya alhamdulillah sudah berhasil, tinggal bontot 1 ya. Amin. Yang penting pada sehat semua dari yang penting sehat. Saya pun masih bisa berkarya karena saya masih semangat walaupun saya lansia, saya masih tetap semangat. Kan kita kembali ke sejarah panjang. Apakah itu para nabi, apakah itu para rasul, apakah itu para pahlawan? Kenapa mereka masih diingat sampai sekarang? Karena mereka berkarya. Mereka berjuang untuk memberikan satu identitas diri agar nanti kelak anak cucunya mengingatnya. Kan begitu? Kan? Mungkin kalau tidak ada Nabi Muhammad di dalam Islam, mungkin karena kan syariatnya ada Quran, ya kan? Tidak akan ada Nabi Isa kalau syariatnya tidak ada Injil, kan begitu. Nah, sekarang saya punya satu ungkapan bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Nah, sementara saya pribadi orang seniman, pertanyaannya langsung menunjuk ke saya, kamu mati meninggalkan apa? Jadi saya jawab langsung, saya seorang seniman, berarti harus bagaimana caranya saya bisa berkarya untuk meninggalkan kenangan dan kesan yang paling indah yang bisa dikenang oleh nanti anak cucu dan rekan-rekan saya nanti di saat saya sudah lengser dari kehidupan ini, kan begitu. Tetap tersenyum. Kalau kemarin kita hidup biasa-biasa disakiti senyumnya cuma 30%, nah di saat disakiti kita harus nambah senyumnya. Senyum itu ibadah loh Bang. Bukan ibadah lagi, membahagiakan diri dan membahagiakan orang lain. Membahagiakan orang itu ibadah yang luar biasa. Iya dong. Itu yang di luar juga bahagia. Maka marilah kita ciptakan bahagia. Ayo Bunda, kita semangat. Semangat enggak? Semangat. Jadi pada intinya mari kita sama-sama berjuang. Berjuang dalam artian itu bagaimana caranya membahagiakan baik diri orang lain. Karena hidup ini dalam konsep saya ya, bapak saya dulu suka berpesan. Jadi bagi kita berjuang, bagaimana kita bisa hidup dan menghidupkan. Jadi dalam konteks penjabaran sebuah kata, bagaimana kita bisa bahagia dan membahagiakan. Kan begitu konteksnya kan, hidup ini adalah sebab akibat. Hidup ini adalah, kalau dalam bahasa intelektualnya kan take and give ya. Tuh, jadi saling membutuhkan. Konteksnya begitu. Jadi kalau kita memberi kasih, orang akan sayang kok. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu konteksnya begitu. Jadi hidup ini sebetulnya simpel dan indah saja. Andai pun di situ ada penderitaan, andai pun di situ ada penderitaan, ada duka, ada derita, kita lapisi dengan sebuah senyuman yang indah. Bahagia kok. Ya enggak, Bunda Elin? Sekarang terima kasih Bang Oki, saya senang. Sama-sama. Jadi untuk para lansia jangan terpaku dengan usia ya. Selama masih kita bisa berkarya, bisa mengekspresikan hobi kita, karena kita yang tidak tersalurkan dulunya, sekarang mari harus tersalurkan.
Iya, entah itu nyanyi, entah apa. Iya kan, sehat itu mahal loh, makanya kita harus happy. Iya. Kita kalau mikirin dia nggak punya uang, nggak Wah. punya beras, memang Bahaya. tiap hari itu pikiran ibu-ibu. Kan Bunda waktu ketemu saya yang pertama kali sudah bicara bahwa usia itu adalah hanya sebuah angka saja gitu. Tapi jiwa harus tetap Iya. juara ya, Bung Karno. Sekarang bagaimana caranya di angka 55 atau 60 atau 65 bisa jadi apa namanya Sebuah contoh lah ya. jadi kebalikannya gitu. 53 jadi 35 gitu. Ya Bunda, buat apa sebetulnya itu? Buat supaya agar kita hidup ini panjang. Iya. Karena konteksnya begini, saya punya satu wawaran dari seorang orang tua, bagaimana caranya kita menuju untuk masa kelanggengan. Langgeng itu berarti bukan tidak mati. Langgeng itu bagaimana kita caranya mentransfer apa yang menjadi sebuah perjuangan kita pada anak cucu kita. Nah, kalau kita sudah bisa memberikan satu tugas, karena konon katanya hidup ini adalah estafet, kan? Bagaimana kita maraton. Dan bagaimana kita harus bisa memberikan tongkat perjuangan pada anak cucu kita. Di saat kita tidak ada, maka mereka akan mengingat nama kita. Tidak akan terhapuskan dari hati sanubarinya, akan terpampang dalam pikirannya, dan dia akan meneruskan segala apa yang telah kita perjuangkan dalam hidup ini. Oke. Begitu. Mantap. Kata tetangga itu juga. Iya. Apapun bentuknya itu ya. Tetap kita bikin happy. Ya, gitu. Oke Bunda, udah lega sekarang? Kalau udah lega kita nyanyi bareng lagi. Oke. Ya, buat rekan tercinta, di siang hari ini Bunda Ida sudah begitu Nanti, panjang lebar. lain hari kita ketemu lagi Kita ketemu dengan lagi. lain cerita Ya, lagi ya. dengan cerita-cerita yang lebih indah ya. DC-nya Oki Lamora. Asik. Ini Bang Oki yang butuh-butuh MC. Boleh. Iklan sedikit Ya, ya siap. untuk Bang Jai, Teaan, mohon izinnya Ya. untuk iklan di radio. Ya. Bagi yang butuh-butuh MC atau dangdut atau macam-macam Siap. sejenis Ya. hiburan ya. Apapun. Karena, ini kan entertainment. Nah, untuk temuan acara siap. Tak penyiar, tak apa. Diborong semua sama Bang Oki. Bang Oki semua serba bisa. Asik. Ya. Multi talentan. Ini iklan, siapa tahu kalau misalnya ada acara apa-apa, ada minat, hubungi ke saya. Amin, amin. Atau langsung ke Bang Oki. Siap. Oke. Sama buat teman-teman Bunda Ida Ya. di radio apa tadi? KRKL. KRKL ya, semoga Tetap jaya, tetap RKL, jaya, mengudara mengudara selamanya. terus, banyak fansnya, banyak monitornya ya kan, dan tetap bisa mengedukasi buat masyarakat luas ya. Terima kasih untuk semua sahabat yang ada di RKL ya, terutama Bang Jai, Teaan. Terima kasih banyak saya udah ikut bergabung di radio itu. Senang saya, senang Amin. banget. Banyak ya teman, persaudaraan, bahkan teman lama-lama pun yang puluhan tahun kita Ya, nggak ketemu, bisa ketemu di lagi situ di kita situ. ketemu. Oke, Bang Jai, Teaan, tetap semangat ya. Terima Salam buat kasih. semuanya Hidup ya. RKL. Oke. Ya, balik tercinta dan sahabat Oki Lamora di mana saja Anda berada, di siang hari ini Bunda Indah sudah begitu panjang lebar bercerita ya kan, mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa mengedukasi dan bisa mengingatkan akan kesadaran diri, bagaimana caranya menghargai diri dan menghargai orang lain. Sejenak kita tunda dulu, kita akan mempersiapkan dan kita akan nyanyi bareng kembali untuk mengisi suasana siang hari ini. Oke, ya. Oke, bye. Kerinduan untuk Anda semua. Ya, selamat siang jelang sore buat semuanya. Duhai kekasihku,
spesial buat Bunda Elis, spesial buat Bang Angga, teman-teman yang di luar sana, buat radio KRL, KR. Ya, selamat sore semuanya. Salam kerinduan untuk Anda semua. Bersama Bunda Ida dan Bang Oki Lamora. Asik. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu bersama ya sikapmu. Aku sudah rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi Seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. gelisah, hati gelisah, jaga kepergianmu. Tak sabar, hati tak sabar, menanti kedatanganmu. Tenangkanlah hatimu, jangan gelisah. Aku tahu kau menanti. Sabarkanlah hatimu, sabarlah sayang. Aku segera kembali. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Aku juga rindu bersama ya sikapmu.
Aku juga rindu kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bersatu lagi seperti supaya kita dapat bercinta lagi seperti Oke, terima kasih. Ya, buat rekan tercinta di mana saja Anda berada, barangkali demikian tadi paparan yang panjang dalam isi cerita di OLDC siang jelang sore hari ini, dipluskan dengan pertambahan suasana duet bareng ya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menghibur warga tercinta dan apa yang menjadi sebuah cerita bisa menginspirasi sekaligus mengedukasi. Oke, warga tercinta, selamat sore dan sampai jumpa lagi di udah ini ya. Tutup dulu ini. Tadi sejak potong. Ya, bakal tercinta demikian tadi dan tentunya sampai jumpa lagi di lain kesempatan di OLDC berikutnya. Mudah-mudahan semuanya bisa tetap sehat, tetap semangat dan bahagia selamanya. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.